Football Universe. Salah satu pertandingan paling kontroversial di Piala Dunia adalah laga Belanda versus Portugal di perempat final Piala Dunia 2006. Pada laga ini, kedua kesebelasan kebanyakan mempertontonkan seni kungfu ketimbang seni sepak bola. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Piala Dunia pada tahun 2006 yang diselenggarakan di Jerman memiliki kenangan tersendiri pada salah satu pertandingan di kota Nuremberg. Pertandingan ini adalah pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Belanda versus Portugal. Belanda waktu itu adalah salah satu tim unggulan yang diprediksi bakal melaju sampai babak final karena memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Robben, Sneijder, Van Persie, Nistelrooy, Van de Vaart, dan sebagainya. Di samping itu, mereka juga dilatih oleh salah satu legenda sepak bola dunia, yaitu Marco van Basten. Ketangguhan Belanda telah ditunjukkan pada pertandingan babak grup C, di mana waktu itu Belanda tak terkalahkan. Dimulai dari mengalahkan Serbia dan Montenegro pada pertandingan pertama, kemudian mengalahkan Pantai Gading 2-1 pada pertandingan kedua, dan bermain imbang 0-0 dengan Argentina pada pertandingan ketiga. Hasil ini membuat Belanda lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up grup C di bawah Argentina dengan poin sama yaitu 7, tetapi kalah selisih gol. Sementara itu Portugal berada di grup D dengan lawan-lawan yang tidak terlalu jago seperti Meksiko, Angola, dan Iran. Portugal mampu mengalahkan ketiga negara tersebut dan mendapatkan poin maksimal 9 dan lolos sebagai juara grup D. Walaupun terdapat beberapa nama besar di tim Portugal seperti Ronaldo, Luis Figo, Deco, dan Maniche, tetapi jelas Belanda memiliki pemain-pemain yang lebih lengkap untuk semua posisi dan juga di bangku cadangan. Kedua tim ini kemudian bertemu di pertandingan babak 16 besar pada tanggal 25 Juni 2006 di Stadion Max Morlock di kota Nuremberg. Pertandingan tersebut dipimpin oleh wasit asal Rusia bernama Valentin Ivanov. Belanda menurunkan kekuatan terbaiknya dalam formasi andalan mereka 1-4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada nama Edwin van de Sar. Di posisi bek ada Boularoos, Ooyer, Matthijssen, dan Van Bronckhorst. Di posisi gelandang diisi oleh Van Bommel, Sneijder, Philippe Cocu. Dan di depan ada Van Persie, Dirk Kuyt, dan Arjen Robben. Sementara itu Portugal bermain dengan formasi 1-4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada Ricardo. 4 bek yaitu Miguel, Meira, Carvalho, dan Valente. 2 gelandang bertahan yaitu Costinha dan Manis. Sayap kanan Luis Figo, sayap kiri Cristiano Ronaldo, gelandang serang Deco, dan seorang target man yaitu Pauleta. Peluit pun dibunyikan, tanda pertandingan dimulai. Portugal yang tak ingin Belanda terlalu lama mempertahankan bola melakukan tekanan serentak ke semua lini. Sementara itu, Belanda berusaha memainkan bola dengan tempo lebih cepat. Pada menit ke-1, Van Bommel mendapat peluang lewat tendangan kerasnya. Tetapi sayang, bola tidak tepat sasaran. Setelah kejadian itu, Portugal membangun serangan lewat Ronaldo di sayap kiri. Van Bommel yang agak terlambat gerakannya dibanding Ronaldo melakukan tackle dari belakang, dan Ronaldo pun terjatuh. Wasit tanpa kompromi langsung menghadiahkan kartu kuning pertama kepada Van Bommel. Robben dan Van Bronckhorst kemudian sempat mengancam gawang Portugal, tetapi sayang tendangan mereka belum membuahkan gol. Pada menit ke-6, pergerakan Ronaldo yang ingin merebut bola kali ini harus dihentikan dengan tendangan keras ke paha oleh Boularoos. Wasit langsung mengeluarkan kartu kuning untuk Boularoos. Sementara Ronaldo harus mendapatkan perawatan ekstra karena pul sepatu Boularoos menancap di pahanya.
dan meninggalkan bekas merah yang nampak jelas di layar televisi. Pertandingan kembali dilanjutkan dengan tensi tinggi. Pada menit 14, terlihat Ronaldo meminta perawatan medis kembali ke pahanya di pinggir lapangan. Pada menit ke-19, Manis melakukan tackle keras dari belakang kepada Van Bommel yang membuat wasit memberikan kartu kuning ketiga. Berselang beberapa saat, di menit ke-22, kerjasama yang indah antara Deco dan Pauleta akhirnya dapat diselesaikan dengan tendangan keras ke arah gawang oleh Manis dan mencetak gol. Untuk sementara, Portugal memimpin 1-0. Dalam kondisi tertinggal, Belanda kemudian merespon dengan beberapa serangan, namun sayang belum membuahkan gol. Pada menit ke-30 saat Belanda sedang melakukan serangan balik lewat sayap kiri, Costinha langsung memutuskan serangan tersebut dengan melakukan tackle keras terhadap Philip Cocu, yang membuat Cocu terpental hampir 2 meter jauhnya. Wasit pun langsung datang dan menghadiahkan kartu kuning keempat dalam pertandingan ini. Pertandingan pun dilanjutkan sampai menit ke-32. Wasit harus menghentikan pertandingan sesaat karena Ronaldo duduk di lapangan dan menahan sakit di pahanya. Tim medis bergerak cepat dan Ronaldo akhirnya tak bisa melanjutkan pertandingan. Kemudian digantikan Simão. Belanda semakin serius membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan. Van Persie mendapat peluang, namun sekali lagi gagal. Sneijder tampak kesal karena belum bisa mencetak gol. Pada menit ke-38, Costinha kembali berulah. Kali ini, dia melakukan tackle dan injakan terhadap kaki Oyer, sehingga memicu protes para pemain Belanda. Tetapi wasit kemudian berhasil menenangkan pemain kedua kesebelasan. Pada menit ke-41, Coit mendapat bola di dalam kotak penalti, kemudian mengumpan balik ke Robben. Tetapi saat Robben mengejar bola dan hendak melakukan finishing, langsung disambut tendangan kungfu ala Liu Kang dari Nuno Valente yang mengenai dada dan Robben pun terhempas ke tanah. Anehnya, wasit tidak memberikan tendangan penalti dan melanjutkan pertandingan. Van Basten tampak kesal dan memprotes ke asisten wasit, tetapi tetap tidak diproses. Portugal kemudian mendapatkan beberapa peluang dari Pauleta dan Simão, tetapi dapat digagalkan Van der Sar. Pada menit ke-45, umpan jauh dari Oyer ke Dirk Kuyt coba digagalkan Costinha, tetapi kali ini dia menggunakan tangannya. Aksi sengaja menyentuh bola dengan tangan tersebut langsung direspon wasit dengan kartu kuning kedua. Dilanjutkan kartu merah untuk Costinha. Portugal pun harus bermain dengan 10 orang sebelum peluit selesai babak pertama dibunyikan. Kedua tim kemudian rehat sejenak dari pertandingan yang menguras tenaga ini. Kedua pelatih mencoba mencari cara agar dapat mencetak gol di babak kedua. Belanda memulai babak kedua dengan langsung membombardir pertahanan Portugal. Beberapa kali pemain-pemain Belanda masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan yang ditepis dan mengenai mistar gawang. Portugal pun tak mau tinggal diam. Sesekali serangan balik cepat dilancarkan saat pemain-pemain Belanda masih asik menyerang. Pada menit ke-49, pemain pengganti, Petit, menarik Van Bommel yang sedang menggiring bola. Wasit pun mengeluarkan kartu kuning ke-6 di pertandingan ini. Memasuki menit ke-50-an, kedua kesebelasan tampak mulai bingung membongkar pertahanan masing-masing tim. Tendangan keras dari luar kotak penalti dilancarkan oleh Van Bommel dan Sneijder, namun masih bisa ditepis kiper. Begitu juga dengan tendangan Luis Figo dan Manis yang juga ditangkap Van der Sar. Pada menit ke-58, Van Bronckhorst melakukan tackle keras terhadap Deco yang sedang melakukan penetrasi. Wasit kemudian memberikan kartu kuning ke-7 di pertandingan ini untuk Van Bronckhorst. Luis Figo tampak emosi atas kejadian ini dan menanduk Van Bommel, sehingga wasit harus memberikan kartu kuning lagi kepada Luis Figo. Simão kemudian melakukan tendangan keras yang hampir saja menambah gol untuk Portugal.
Pada menit ke-61, bola Rose kembali melakukan sikutan ke wajah Luis Figo yang hendak melewatinya. Wasit pun tanpa ragu memberikan kartu kuning tambahan dan memberikan kartu merah kepadanya. Kedua kesebelasan bermain dengan 10 pemain saja. Tensi pertandingan semakin meningkat di dalam lapangan dan di bench. Beberapa pemain terlihat memprotes keputusan wasit dan beberapa juga berusaha menenangkan rekan-rekannya. Pada menit ke-72, Deco melakukan tackle yang sangat keras ke kaki belakang Heitinga yang sedang mendribble bola. Heitinga langsung terlempar ke depan dan terguling-guling. Pemain-pemain Belanda langsung berlari ke arah Deco, tetapi pemain-pemain Portugal juga tidak tinggal diam. Aksi dorong-mendorong terjadi di sekitar Heitinga yang sedang kesakitan. Kartu kuning ke-10 diberikan kepada Deco. Kemudian Van de Vaart dan Sneijder juga diberikan kartu kuning atas aksi protes mereka. Hanya berselang 3 menit, Ivanov kembali mengeluarkan 2 kartu kuning. Kali ini untuk kiper Ricardo dan bek kiri Portugal, Nuno Valente, yang melakukan tackle berbahaya kepada Van Persie. Pada menit ke-78, Deco diganjar kartu kuning keduanya karena dianggap membuang-buang waktu saat Belanda mendapat tendangan bebas. Deco menjadi pemain ketiga yang harus meninggalkan lapangan. Belanda kemudian menggempur pertahanan Portugal yang bermain hanya dengan 9 orang. 3 kali peluang emas De Kuyt masih belum menghasilkan gol. Belanda tampak frustasi karena waktu semakin berkurang dan Portugal sudah bertahan total. Pada injury time 90 plus 4 menit, Van Bronckhorst melakukan tackle dari belakang terhadap Thiago, sehingga wasit kembali harus memberikan kartu kuning kedua dan kartu merah kepadanya. Setelah pengusiran ini, di kamera terlihat bola Rose, Deco, dan Van Bronckhorst tampak berbincang-bincang di tangga stadion. Mereka sepertinya menyesali keputusan wasit. Berselang beberapa menit, wasit Ivanov akhirnya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Portugal menang 1-0 atas Belanda dan berhak lolos ke babak perempat final. Malam itu penonton di stadion ataupun di seluruh dunia yang menyaksikan lewat televisi kaget melihat betapa brutalnya pertandingan kedua tim. Keindahan permainan total football ala Belanda dan samba Eropa khas Portugal ternodai oleh pertunjukan tackle, sikutan, serta tendangan kungfu yang tidak mendidik. Beberapa praktisi sepak bola kemudian mengkritik keras penampilan kedua tim. Sepak bola telah ternodai oleh rivalitas tidak sportif yang diharapkan tidak terulang kembali. Pertandingan Belanda versus Portugal menghasilkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, sehingga menjadi pertandingan Piala Dunia yang paling banyak menghasilkan kartu. Pertandingan ini kemudian dikenal dengan sebutan Battle of Nuremberg.